Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Teman-teman sekalian yang kami banggakan, saya lihat memang cuacanya agak mendang mendung ya, bukan hanya mendang mending saja. Dan teman-teman juga usulannya supaya kita online hari ini karena kita sudah masuk ke sesi membaca buku-buku penting ya tentang studi Quran dan hadis. Kalau kemarin mungkin kita baca dengan apa ya, tematik ya. Kalau sekarang saya pengen setiap pertemuan-pertemuan ini ngajak antum baca ya, kalau di antara antum belum ada yang siap gitu ya. Itu baca buku secara review ya, review sekilas dan memahami garis besarnya seperti apa. Nah itu, jadi yang saya inginkan itu nanti teman-teman di pertemuan selanjutnya itu bareng-bareng. Misalnya kan ini berapa jumlahnya, 26 ya, oh berapa ya, saya agak lupa. Itu dibagi berapa pertemuan ke depan kan gitu kan, untuk studi Quran ya, katakanlah ke depan tinggal 7 pertemuan ya misalnya kan gitu kan. Nah silakan masing-masing kelompok itu memilih satu buku, lalu masing-masing orang jelasin ini bukunya tuh kayak gini nih, isinya kayak gini. Mungkin sebagian antum jelasin bab apa. Nah nanti saya akan menjelaskan ya, saya akan memberikan contoh itu secara solo lah ya istilahnya. Ini saya sendiri untuk menjelaskan satu buku ya, dan nanti masih ada buku yang lain ya. Berarti perlu kira-kira sekitar ya 7 buku lah ya. Nanti 7 kelompok dan 7 buku untuk bicara seperti ini ya. Ya atau mau lebih juga boleh. Ya kita juga senang kalau kelompoknya itu makin dikit, kan berarti buku yang dibahas makin banyak kan gitu kan. Nah itu gambaran dari saya seperti itu. Nah teman-teman sekalian, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung mulai ya. Ini buku ini judulnya antum bisa baca ya, Studies in Early Hadith Literature atau Dirosat fil Hadis An-Nabawi wa Tarikhu Tadwinihi ya. Jadi ini adalah buku yang ditulis oleh Muhammad Mustafa Azami, dan tulisannya sih Muhammad Mustafa Al-Azami gitu kan. Nah beliau ini apa ya, sebenarnya kalau dibilang ulama yang berasal dari Arab memang benar, cuman beliau ini studi juga di tempat-tempat yang Eropa gitu dan lain sebagainya, sehingga beliau menguasai bahasa-bahasa Inggris juga, yang mungkin juga Prancis apa ya, saya nggak lupa, atau Jerman saya nggak lupa. Ini bukunya kalau saya boleh bilang, ini saya nge-reviewnya nggak kayak nge-review Toam ya. Bukunya ini sangat menarik ya. Judulnya aja umum, tapi dia punya apa ya istilahnya, punya maksud ya. Studies in Early Hadith Literature ya. Kalau kita mau baca buku ini buku diterbitkan tahun apa namanya 1978 ya, bayangin aja first editionnya aja 1968 ya, diterbitkan oleh Al-Maktab Al-Islami di Beirut. Beirut itu di Lebanon, dan Lebanon itu sebelum era perang Teluk ya, tahun segitu itu menjadi pusat penerbitan buku keislaman yang paling top ya. Ya tentunya mungkin kalau Mesir itu terkenal tradisinya, tapi Lebanon tuh lebih terkenal kemodernannya dalam penerbitan publikasi ilmu pengetahuan Islam. Makanya kita kan kadang ada Darul Kutub Al Ilmiyah ya kan, Darul Kutub Al Islamiyah ya, ada penerbitnya apa, Bulughul Maram tuh loh, DKI kan ya, bukan DKI Jakarta ya. Darul Kutub Ilmiyah ini salah ini. Nah terus juga ya itulah intinya. Nah ini juga tulisannya nih, Copenhagen, saya nggak lupa bacanya caranya gimana, Universität Institute for Semitic Philology. Ini jelas bahasa Jerman ya ini ya. Nah ini acknowledgement-nya aja, bayangin nih, lihat nih, Wolfers introduced me to University of Cambridge. Wah ini beliau di London University, jelas ya. Termasuk juga ada Profesor Arthur John Arbery, ini terkenal banget dalam bidang sufi dan lain sebagainya ya. Terus juga termasuk guru-gurunya yang disebutkan juga kayak gitu tuh, Syekh Ali bin Abdullah Asani, yaitu former ruler of Qatar. Wah ini Syekh Qatar beneran nih, pendiri negara Qatar. Ada Syekh Qasim bin Hamad Asani dan lain sebagainya. Ini emang buku ini keren banget kalau saya boleh bilang, karena ya buku ini ditulis bukan apa ya namanya ya, pengalaman pribadi, tapi pengalaman bergelut dengan literatur yang segitu banyak, terus juga berargumentasi ilmiah dengan atas berbagai sanggahan-sanggahan orientalis tentang hadis. Nah ini menarik sekali ya. Jadi ini
Termasuk sambutannya Profesor Arthur John Arbery itu juga ditulis 1967. Note that the most important field of research relative to study of hadith is the discovery, verification, and evaluation of the smaller collection of tradition dan seterusnya. Ini termasuk ya, in this file Dr. Azami has done pioneer work, ya kan? Jadi pioneer itu apa ya? Ya pioner gitu, tulis baca gitu. Pioneer work itu adalah karya-karya yang paling awal, karya pelopor gitu ya, of the highest value. Nah, jadi dengan nilai akademik yang tinggi gitu. Nah, jadi ini adalah suatu karya yang kayak gitu, yang mengapresiasi aja nggak main-main loh. Profesor Arthur John Arbery itu kalau kita cari ya, itu profesor bidang apa ya istilahnya itu, ya udah meninggal sih Arthur John Arbery ini. Kalau antum browsing itu memang Cambridge ya, jadi Inggris gitu. Dan dia apa namanya, dia paham bahasa Arab jelas ya. Itu menulis tentang banyak sufi nih, contohnya karya Jalaluddin Rumi dan lain sebagainya. Jadi karya yang sedang saya bedah di sini nih keren-keren. Jadi termasuk karya yang saya list dalam RPS yang antum baca itu di grup itu. Kalau misalnya antum nemu buku-buku ada di situ, insya Allah udah keren lah itu. Ya, nah, saya masuk ke dalam konten. Nah, jadi gitu ya caranya antum ketika mereview dan mengkaji dan membicarakan buku itu, antum jangan terlepas dari satu pun sampul. Antum lihat penerbitnya siapa gitu kan. Antum nanti bisa diulang-ulang terus ya video ini tentang gimana caranya mereview itu. Dari sisi konten itu daftar isi. Jadi ada part pertama, part 1 ini kalau saya boleh bilang buku ini dibagi menjadi berapa part ya. Kalau boleh dibilang sebenarnya lebih tepatnya menjadi 2 part ya. Part yang pertama itu ya ini part 1 di sini. Ini sebenarnya bicara soal sejarahnya seperti apa. Nah, terus yang part 2 itu sebenarnya bagian yang kedua itu ada di sini. Chapter 8 sini membicarakan tentang bukti-buktinya. Nah, itu ya. Maka chapter 1 ini dijelasin nih. Ada apa istilahnya itu ya? Literary activity in pre and early Islamic Arabia. Ya, jadi ini dijelaskan di sini nih ya tentang aktivitas keilmuan pada generasi awal-awal Islam tuh kayak apa sih? Ya, ada juga pre itu apa ya? Sebelum. Ya, jadi sebelum Islam datang di Saudi Arabia, ya di Jazirah Arab itu tuh budayanya orang tentang tulis menulis atau literasi itu kayak apa sih? Apakah kayak Ustadz Rizky yang ngomong di grup itu atau kayak yang lain, kita juga nggak tahu ya. Itu dijelaskan sejarah tentang literatur dan lain sebagainya. Dan uniknya di setiap akhir dari satu chapter itu biasanya langsung didatangkan komentar-komentar orientalis yang emang berseberangan dengan apa yang diyakini oleh Profesor Mustafa Azami ini tadi. Termasuk secara umum apa yang kita yakini. Makanya di sini ada Galziher, ini nama lengkapnya tulisannya Ignaz Galziher, itu seorang Hungaria kalau nggak salah, saya agak lupa. Ada Nicholson ini yang jelas bukan orang Sumoroto atau orang Malo ya, tapi orang, saya agak lupa juga, pokoknya area Eropa. Dan ini termasuk leading orientalis ya. Jadi orientalis atau ahli studi keislaman yang memang terkenal ya. Makanya Goldziher dan Nicholson ini punya konsep tentang literatur di era Islam awal tuh kayak apa sih. Nah, itu dalam chapter 1 ini dibantah oleh Mustafa Azami. Ya, dibantah dalam arti bukan karena salah total, tapi ada yang salah gitu kan. Jadi bukan terus Goldziher itu nggak baik ya. Dibilang nggak baik ya, emang non muslim ya, jelas juga sih. Cuman kajiannya Goldziher ini memang sangat bagus untuk kita lihat metodologinya. Tapi lagi-lagi Syekh Mustafa Al-Azami ini bisa membantah fakta utama yang emang ingin diungkap oleh Goldziher itu, tapi sebenarnya itu kesalahpahaman Goldziher sendiri kalau kita lihat seperti itu ya. Nah, ada chapter 2 ya di sini yang disebut recording of ahadis. Jadi recording ini maksudnya di mana ya kan gitu kan. Recording di sini bukan merekam ya. Merekam hadisnya Rasul direkam. Maksudnya merekam di sini ada istilah-istilah ya kan terkait dengan pencatatan hadis itu tadi.
ada apa? Kitabah di situ ya. Nanti ada tadwin, nanti ada apa lagi ya? Apa namanya? Tadwin, kitabah, terus tasnif, ada lagi tuh taklif dan lain sebagainya, termasuk istilah-istilah yang populer digunakan oleh para ulama ya, khususnya muhadis ya, dalam menulis kitab-kitab mereka itu. Nah, nanti ada juga langsung nih ciri-cirinya seperti yang tadi saya bilang ya, di berbagai chapter itu ciri-cirinya itu langsung didatangkan pendapat yang kontra dengan itu tadi. Contohnya, jadi Mustafa Azam ini langsung mendatangkan pendapat misinterpretation of early scholar statement about recording of hadis. Nah, jadi misinterpretation itu salah penafsiran. Maksudnya para orientalis yang mengkaji Islam dari sisi peninggalan atau menganggap Islam ini hanya artefak sejarah, itu mereka lebih suka untuk mengkaji Islam berdasarkan bukti-bukti fisiknya aja. Mereka tidak menjadikan apa namanya kayak Nabi itu dapat wahyu bener apa enggak, itu bukan fokus mereka, itu memang bukan konsen mereka, karena bagi mereka itu nggak bisa dibuktikan kan gitu kan ya. Nah makanya metodologi orientalis inilah yang sebenarnya dikritisi oleh Mustafa Azami ya, itu makanya ada misinterpretasi, jadi kesalah penafsiran ya, early scholar statement, jadi para generasi awal tentang recording of ahadis ya. Sebenarnya sih para muhadis generasi awal itu nggak salah, cuman beberapa kata-katanya itu sering disalahartikan oleh para orientalis. Nah ceritanya gitu tuh. Nah terus ada chapter 3 pre-classical hadis literature ya, makanya itu klasik di sini bukan klasik dalam arti Yunani ya, karena emang kalau kita ngomong klasik dalam tradisi filsafat itu mesti kita akan merujuk ke istilah klasik adalah zaman Yunani pada generasi ya orang bilangnya Socrates atau pre-Socrates gitu. Tapi sebenarnya klasik di sini ya, ini untuk kata-kata biar agak keren ya, misalnya kita menggunakan kata elit atau apa, itu kan sebenarnya nggak pernah ada dalam our dictionary gitu ya. Tapi kata-kata itu digunakan untuk agak populer gitu kan, biar tulisannya agak populer. The terms kitab, nuskoh ya kan. Kitab itu apa? Yang disebut sebagai kitab itu apakah buku seperti yang kita pahami, atau kitab itu adalah kompilasi, atau kitab itu adalah sesuatu yang ditulis berdasarkan ya kan, berdasarkan pengalaman kerja atau apa. Ini dijelaskan. Ada juga nuskoh. Nuskoh apa lagi bedanya dengan kitab? Kan gitu kan. Nah, jadi ini literature di sini adalah fragmen-fragmen atau tulisan-tulisan tentang hadis tadi itu. Ya kalau yang chapter pertama bahas tentang perekaman dalam arti ada yang nulis kah, ada yang ngapalkan kah, kan gitu kan. Kalau yang kedua spesifik ke itu tadi, ya kan, apa namanya, sejarah penulisan dan karya-karyanya. Maka dalam chapter 3 itu yang bagian akhir itu dituliskan writing of and from the companions. Jadi ada penulisan pada masa sahabat, penulisan pada masa generasi abad pertama ya kan, first century successor. Ya, successor di sini maksudnya apa ya? Mungkin tabiut tabiin gitu ya, tabiin. Nah, kayak gitulah kira-kira. Kan sahabat itu kan yang ketemu Nabi kan. Nah, tabiin itu yang ketemu sahabat. Ada juga tabiut tabiin, tabiin dan seterusnya, itu kayak gitu tuh. Nah, jadi ini langsung dibicarakan. Lalu ada chapter 4, ya ini halaman keempat, ada tahammul al-ilm. Wah, ini tahammul al-ilm maksudnya gimana? The learning and transmitting of hadis. Ya, jadi bagaimana hadis itu ditransmisikan, maksudnya disampaikan ke generasi-generasi selanjutnya, itu melalui satu cara di antara cara yang pada generasi awal itu lazim dilakukan adalah lewat halakoh, atau cara yang lebih kultural lagi, misalnya seorang bapak punya anak, nyampaikan aja ke anaknya, begitu kan. Nak, bapak tuh punya hadis nih kayak gini. Bapak dulu ketemu Rasul, terus Rasul tuh bicara kayak gini nih. Nah, sampai kayak gitu. Ya, itu sama kan kayak kita ini misalnya dapat wejangan dari ayah kita tentang nenek moyang kita tuh seorang yang gini dan sebagainya. Atau ketika kita kumpul keluarga besar ya, nanti ketika Syawal ya kan gitu, kadang-kadang kumpul keluarga besar tuh membacakan nasihat kakek nenek dan lain sebagainya. Nah, itu juga cara-cara bagaimana suatu hadis ini ditransmisikan dari generasi ke generasi yang selanjutnya. Itu pada masa lalu. Nah sekarang kan nggak selalu kayak gitu.
Dan memang orang zaman dulu itu untuk belajar itu sangat ketat. Ketatnya kenapa? Di antaranya karena sarananya nggak ada. Kalau mau belajar emang harus nyari orang yang dijadikan guru. Itu dia. Kalau zaman sekarang kita bisa browsing, kita bisa Google, kan gitu kan. Kalau zaman sebelum digital sekarang ya orang bisa ke perpustakaan kan baca buku toh, kan gitu. Nah, ini jadi hal-hal seperti ini nih sangat terjadi dalam dunia perhadisan, dunia perhadisan sih. Nah, itu kita bicarakan soal itu. Nah, ini chapter 4 ini itu membicarakan tentang bagaimana hadis ini dihafalkan. Hadis-hadis ini dihafalkan kayak apa? Ya, memang orang-orang Arab pada masa itu hafalannya kuat-kuat ya, karena memang ya diantaranya tradisi menghafal itu penting bagi mereka. Ya termasuk karena ketiadaan sarana seperti kertas dan lain sebagainya itu tadi. Ya, dan bahkan mungkin tradisi hafalan itu menjadi sesuatu yang biasa, ya, karena kertas ketika itu sangat elit gitu mungkin ya. Katakanlah kertas itu yang punya kertas adalah orang yang ya ekonominya bagus gitu ya, ya punyalah gitu kira-kira, dan elit aja, hanya untuk bangsawan lah katakanlah. Atau sesuatu yang ditulis di atas kertas itu hanya pengumuman sangat penting sekali. Dan makanya kalau antum baca tarikh adab itu kan ada tauqiat kan itu ya, ada mu'allaqat, ada tauqiat kan gitu kan. Nah itu adalah al adab dari sisi kitabah karena dulu kitabah itu emang nggak terlalu banyak yang pakai, dan karena emang itu sangat elit. Tapi secara umum masyarakat kuat hafalannya. Nah itu dia, itu fakta yang menarik. Bahkan sebenarnya kalau dibilang bukan hanya Arab saja ya, di masyarakat negara-negara lain hafalannya yang kuat juga banyak kan gitu kan di zaman itu kan gitu. Tapi memang menurut para ulama, orang Arab pada masa itu adalah yang dikenal paling kuat hafalannya. Termasuk mereka menghafalkan nasab, menghafalkan ya silsilah keluarga ya sampai ke mana-mananya. Ya selain juga silsilah ilmiah kan gitu kan. Kalau silsilah keluarga jelas hafal ya zaman dulu. Tapi silsilah ilmiah itu kayak hadis itu ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan dari mana? Imam Bukhari bisa menyebut, ya kan, Umar bin Khattab, Ibnu Umar misalnya kayak gitu kan, Umar bin Abdul Aziz dan lain sebagainya, bisa menyebut mata rantai perawinya itu, ya kan. Kayak antum itu kan kalau belajar mustalahul hadis ada ittisalus sanad. Nah ini juga bagian yang penting ketika antum melihat bab 4 ini. Nah makanya ada the curricula of education in the first century. Jadi pada abad pertama Islam itu kayak apa kurikulum pendidikannya. Nah, makanya mengajari hadis itu biasanya adalah pekerjaan para suyuh tadi itu. Ada juga method of teaching, metode untuk pengajarannya gimana. Ada oral, recitation ya kan, atau dibicarakan secara lisan gitu ya. Ada reading from books. Jadi sudah ada buku juga ketika itu ya, emang sudah ada, cuman mungkin ulama-ulama yang kaya aja ya yang punya yang punya buku gitu kan ya. Ada to select someone for writing ya kan. Ada lagi dictation dan lain sebagainya. Itu metode-metode bagaimana orang-orang itu mempelajari dan mengkaji serta mendapatkan hadis itu dari orang lain gitu kan. Nah, termasuk juga the employment of scribes for writing a hadis. Wah, ini ada penulis gitu ya, mempekerjakan ya penulis ya, kan bukan nyuruh orang untuk nulis, tapi mempekerjakan ya. The correction of written copies ya, writing material. Wah, ini writing material ini bicara tentang media menulis yang dipakai pada masa itu. Nah ini, jadi chapter 4 ini lebih banyak ke situ. Nah di chapter 5 di bagian kelima, the books di sini, nah itu lebih banyak bicarakan bukunya, jenis-jenis bukunya. Kalau ini kan bagaimana transmisi hadis. Kalau ini bicara buku-bukunya, ya, termasuk method of writing on the paper. Itu gimana caranya ditulis itu, ya kan? Diacritical sign, dotting, and other kind of punctuation. Jadi termasuk bagaimana hadis itu ditulis ada harokatnya apa enggak, karena pada zaman itu orang nggak pakai harokat, nggak pakai titik koma ya running well, karena emang orang udah tahu kan, tahu sama tahu. Tapi kalau masa selanjutnya orang-orang itu akhirnya
Ya termasuk antum udah tahu kan ya ceritanya bagaimana Abdul Aswad Ad-Du'ali itu diinstruksi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam membuat atau menyusun ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu disusun dan setelah itu baru ada tulisan-tulisan Arab, itu baru ada yang namanya titik koma. Ya, katakanlah daya kritik itu maksudnya apa? Ya tanda-tanda, harokat dan lain sebagainya, titik, dotting ya, dotting titik dan other kind of punctuation. Nah, itu baru disusulkan setelahnya. Ya, kenapa? Karena mereka sadar bahwa oh alah iya bener juga ya, yang mau belajar Islam ternyata bukan hanya orang Arab doang. Nah ini nih, karena itulah muncul apa yang disebut sebagai itu tadi tradisi penulisan. Kalau yang awal tadi chapter 4 tadi itu lebih pada tradisi pengajaran, ya kan? Bagaimana itu diajarkan dan bagaimana ditransmisikan. Nah kalau chapter 5 ini, wah ini bicara soal itu. Ada juga adding external material in the book of a book. Wah ini menarik nih ya, jadi ada buku-buku pada zaman dulu tuh kadang ditulis oleh tidak hanya oleh satu orang gitu kan, jadi kadang ditulis dua orang ya. Contohnya teman-teman mesti tahu ada kitab tafsir ya, judulnya Tafsir Jalalain. Kenapa namanya Jalalain? Ya memang karena ditulis oleh Jalaluddin. Orang yang punya nama Jalaluddin itu ada dua. Nanti antum silakan tak cari tahu itu. Dan diselesaikan oleh Jalaluddin juga. ada Jalaluddin Asyuyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Nah ini ada hal-hal seperti itu tuh membuat kita jadi oh jadi makanya ada problem of authorship. Ini buku yang nulis siapa? Apakah buku ini ditulis oleh orang itu tuh dalam arti dikarang orang itu, atau orang itu nyalin dari tempat lain? Wah ini kan emang susah ya. Ya ibaratnya zaman sekarang ini footnote-nya dari mana nih? Ada pernyataan tapi footnote-nya nggak ada. Terus paragraf-paragrafnya itu terlalu bagus untuk menjadi suatu tulisan mahasiswa. Wah ini jangan-jangan dari website yang bisa ngetik sendiri gitu kan. Nah itu kalau zaman dulu kan nggak mungkin kan gitu. Tapi sekarang mungkin sekali terjadi. Kalau orang zaman dulu tuh tantangannya adalah memverifikasi sumber gitu kan. Kalau orang zaman sekarang itu tantangannya adalah memverifikasi ini beneran buatan orang apa enggak kan gitu kan. Nah jadi hal-hal seperti itu tuh menjadi pokok dari pembahasan dalam bab 4 tadi bab 5 tadi. Nah teman-teman bisa ngelihat bab setelahnya ya. Nah ini ada seperti yang tadi saya bilang ya, di akhir bab itu biasanya kadang-kadang dikasih kontroversi. Nah kebetulan di bab 5 ini chapter 5 ini ada kontroversi. Sketch, nah di sini ya, Sketch ini nama orang ya, nama orang orientalis juga, Joseph Sketch nama lengkapnya itu seorang orientalis yang memang sangat terkenal dalam kajian artefak-artefak dari tulisan-tulisan hadis. Nah makanya ada Maghazi di sini nama kitab Musa bin Uqbah, authorship of Maghazi. Maghazi ini nama kitab tafsir apa hadis saya agak lupa. Kalau zaman dulu kitab-kitab tafsir pada generasi awal ya kayak tafsir Makotil, tafsir apalagi itu memang isinya banyak hadis. Karena memang ulama pada generasi awal itu menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Kan ada tafsir Quran bil Quran ya, mungkin teman-teman udah tahu ada tafsir Quran bil hadis kan itu kan. Nah dan seterusnya nanti ada tafsir biroi yang itu kan, ada tafsir bil maksur. Nah itu ada kayak gitu itu sangat banyak jenisnya. Nah jadi ini bab yang terakhir ini mengkaji tentang Joseph Sketch ya. Joseph Sketch ini juga punya buku terkenal judulnya Muhammadan Jurisprudence, The Origin of Muhammadan Jurisprudence. Jadi orientalis itu nggak mau menyebut nama Islam tapi menyebut agama Muhammad. Jadi orientalis pada masa perang dunia kan, Joseph Sketch kan orang-orang pada masa orientalis pada masa perang dunia pertama kedua kalau nggak salah, itu mereka nggak mau menyebut Islam sebagai agama Islam, nggak mau. Mereka nyebutnya apa? Muhammadan Jurisprudence, hukum-hukum agama Muhammad. Ya emang rada-rada ini sih karena emang agak terpengaruh era-era kolonial kan ya. Jadi pas itu emang masih sangat kenceng ya tensi tegangannya antara orang-orang Muslim dan juga negara-negara Barat itu cukup kenceng. Kalau sekarang kan emang nggak terlalu seperti dalam arti pada perang dunia kayak gitu kan ya. Nah dalam chapter 6 ini teman-teman nanti bisa nonton ya, ada namanya isnad. Nah, kita kan sudah tahu ya apa itu isnad kan ya. Mahwal isnad, pasti ada yang tahu kan? Ada yang tahu nggak? Mahwal isnad. As-sanad kan masolubah.
Sanad kan silsilah sorry. Kalau matan itu tadi masaluha min syai'. Kalau sanad kan silsilatur rijal al muwassilah ilal matan kan gitu kan. Nah, the beginning of isnad itu juga dibicarakan ya. Maksudnya ini siapa sekali yang isnad tuh yang memang disebut sebagai isnad yang sahih atau tidak sahih. Terus ada lagi tuh langsung lah, wah ini langsung banyak kritiknya nih. Ya, jadi mengkritik orientalis and isnad. Profesor Sketch, maksudnya ya Profesor Joseph Sketch tadi yang dibicarakan. Nah, the method of quoting tradition of early lawyers. Wah, jadi ini pada masa lalu itu memang yang disebut sebagai isnad itu adalah sesuatu yang ya bagi kita orang muslim kan biasa ya, kita sudah ngerti ada sanadnya kan. Ini bagi orang barat yang disebut isnad itu nggak terlalu penting, itu adalah bagian dari metode saja, bukan pokoknya. Tapi kalau dalam Islam yang namanya isnad kan adalah pokok dari agama, gitu kan? Ya, nah itu makanya ada pernyataan menarik itu laula isnad laqalan nasu masya'a wa man sya'a. Jadi ada sampai kayak gitu. Ya, jadi yang namanya agama itu harus dengan ada sanadnya dari mana. Kalau enggak ya orang bisa suka-suka, padahal agama ini enggak seperti sesuatu yang suka-suka kayak tadi di atas. Kan gitu ya. Nah, ini langsung ya, kita langsung ke kritiknya Joseph Scott terhadap isnad. Kalau Joseph Scott tuh dia punya teori yang bilang istilahnya teorinya projecting back. Di projecting back ini seperti apa ya? Yang namanya isnad itu memang dibuat oleh orang-orang yang meriwayatkan hadis. Wah, itu kata Joseph Scott. Terus apa sih dampaknya pada pikiran kita? Maksudnya dampaknya pada keyakinan kita ya bisa gawat. Maksudnya gawat itu, loh emang yang bikin sanad siapa? Oh, ulama sebelumnya. Kalau gitu dia ngikutin ulama sebelumnya. Nah, pertanyaannya nanti ada pertanyaan yang muncul. Ulama sebelumnya ngikutin siapa? Ngikutin Nabi. Nanti ada pertanyaan lagi, emangnya bener Nabi ngomong kayak gitu? Kan jadi kacau. Projecting back itu sebenarnya orientasinya untuk, makanya di sini difficult in the projecting back theory of sketch. Nanti kita baca sedikit ya. Difficult itu maksudnya adalah masalah-masalah utama. Ya, nanti kalau mau kita baca aja langsung 242 ya. Ini bisa aja, ini 242 itu difficult of the isnad. Nah, ini 242, sorry, halaman 242. Nah, ini ya 242 nih ya. Difficulties all scholar even of one city differ in their frame. Every student wants to attach himself to the most respectable authority of system. Wah, jadi emang pada zaman dulu tuh banyak orang pengen belajar langsung pada orang yang punya sanad yang kuat, kan gitu kan. Nah, tapi ada masalah. Yaitu apa? Yaitu dalam kondisi sosial pada masa itu aliran keislaman tuh banyak. Nah, ada cerita kayak gitu tuh. Ya, makanya orang-orang akhirnya apa? Wah, sanad ini kok kelihatannya hanya dianggap sebagai sesuatu yang politis gitu ya. Kalau emang sesuai dengan kemauannya tuh dianggap sanad gue, kalau enggak bukan sanad gue, kadang-kadang gitu kan. Nah, makanya orientalis ini ngelihat, wah ternyata orang muslim ini sebenarnya juga punya aliran sendiri-sendiri. Yang satu itu tidak mengakui sanad yang satunya tidak mengakui juga sanad yang satunya. Nah, itu orientalis sebenarnya seperti itu. Tapi sebenarnya kita itu dua hal, ya kan, mengakui dari satu sisi tapi tidak mengakui dari sisi yang lain. Dan juga yang namanya hadis sahih itu standarnya bukan dari sisi isnadnya saja, kan gitu kan. Ya, emang sih standarnya hadis sahih kan ada ittisalus sanad, kan gitu kan. Namun ittisalus sanad ini sebenarnya bukan bagian yang apa ya mutlak sih. Ittisalus sanad mutlak, tapi sanadnya siapa aja. Nah, makanya dalam kitab Sahih Bukhari itu menarik. Di situ Sahih Bukhari itu Imam Bukhari itu menjelaskan, Bukhari apa Muslim ya? Seingat saya Imam Bukhari. Memang kitab Sahih Bukhari itu di situ Imam Bukhari sendiri menjelaskan bahwa memang saya tulis hadis-hadis ini dari sisi dua hal, yaitu rijalun fil usul wa rijalun fil furu'. Wah, maksudnya gimana tuh? Rijalun fil usul itu adalah rawi pokok atau sanad pokok yang memang membuktikan bahwa ini hadis mutawatir.
Jadi kayak syarat perlu gitu ya. Misalnya kayak orang kelas 6 pengen lulus gontor, apa syarat perlunya? Ya harus amaliyah tadris kan itu kan. Kalau nggak amaliyah ya kan juga aneh kan. Nah itu syarat perlu, jadi sesuatu yang emang harus dilakukan dan mutlak dilakukan bagi seorang alumni gontor misalnya. Makanya kalau syarat perlunya hadis itu mutawatir, diantaranya selain sanadnya itu mutasil, itu diriwayatkan banyak orang dan tidak mungkin sebanyak orang itu sepakat untuk bikin hadis dusta. Nah, sampai kayak gitu, suatu hadis itu diklasifikasi sedemikian ketat. Makanya kalau teman-teman baca di mustalahul hadis itu kan ya, itu ada at-tasabbut fir riwayat, atau hati-hati, kehati-hatian dalam meriwayatkan yang namanya itu tadi. Nah, jadi ini sampai aja, dan bukan yang komentarin Joseph Scott ya, Profesor Joseph Scott, itu bukan hanya Mustafa Azami aja, termasuk Profesor Rapson ya, itu commenting on Scott's theory ya. Traditionalists themselves have drawn attention to certain men who have a reputation for taking tradition which go back only to follower or companion. Nah, jadi memang Joseph Scott ini mengeneralisir bahwa semua sanad tuh sama aja. Semua isnad itu sama aja. Padahal dalam tradisi hadis itu ada istilah namanya al-jarh wa ta'dil gitu ya. Al-jarh wa ta'dil itu artinya, al-jarh itu apa ya? Jarh itu suatu yang luka atau suatu yang cacat. Kalau ta'dil itu adalah apresiasi. Makanya disebut jarh wa ta'dil, itu ibaratnya konfirmasi dan apresiasi. Kalau konfirmasi itu rawi ini ya emang dia sebenarnya baik sih, cuman kok gimana gitu, kok dia sama orang itu kadang gimana. Nah, jadi ada kekurangannya disebut. Kenapa kekurangan ini disebut? Karena memang itu bagian dari pentingnya agama itu ditransmisikan melalui orang yang benar-benar kompeten, adil. Makanya disebut ta'dil di sini ya. Ta'dil ini apresiasi. Ini orangnya bagus. Ya kayak antum lah, misalnya antum kan di KMI misalnya ya, jadi guru, antum ketika menilai siswa itu kan banyak antum menilai. Ini siswa ini rajin, ini punya banyak pengalaman, terus dia berani dan lain sebagainya. Tapi kan antum satu sisi melihat siswa yang lain, loh ini sebenarnya potensinya bagus, cuman kok dia tuh kok rada gimana gitu loh, kok agak susah diatur. Ini sebenarnya bukan susah diatur, tapi lebih suka bercanda, padahal potensinya bagus. Nah, jadi kadang-kadang kan kita jarh wa ta'dil dalam ilmu hadis itu juga membicarakan hal-hal yang semacam itu, karakter dari orang yang meriwayatkan hadis. Nah, disinilah satu kesulitannya Joseph Scott ketika membicarakan teori projecting back ini dan menganggap semua sanad adalah sama. Nah, ini yang dibicarakan dalam halaman ini seperti itu. Ya. Ini mungkin antum nanya, apakah antum sudah hatam buku ini? Saya bilang ya enggak, saya juga belum. Tapi saya hanya pengen ngajak antum untuk bersyukur bahwa ternyata bahasa Inggris yang diajarkan di Gontor bisa kok kalau kita untuk gunakan untuk baca buku-buku bahasa Inggris gitu. Dan saya pikir mungkin antum sekarang ini belum terlalu semangat karena antum masih di Indonesia. Coba nanti antum ada yang S2 kuliah di luar negeri atau apa, langsung semangat belajar bahasanya kan, misalnya kayak gitu kan ya. Jadi ya kadang situasi-situasi aja lah kadang-kadang yang bikin antum ini semangat atau enggak semangat gitu. Nah, saya lanjutkan tadi. Chapter 7 ada ahadis. Itu hadis-hadis ya. Ada authenticity of ahadis. Jadi bagaimana suatu hadis ini disebut otentik. Otentik itu dalam arti benar-benar berasal dari Rasul dan para sanadnya itu benar-benar bertanggung jawab atas keasliannya dan tidak ngibul. Nah, ini apa namanya? Tapi Joseph Scott ini meragukan ya, bukan menyalahkan ya, maksudnya Joseph Scott itu bukan meragukan total, maksudnya apa ya, bukan nggak percaya, bukan menolak, tapi Joseph Scott tuh nggak yakin gitu aja, beneran nggak sih? Jadi Joseph Scott sama kayak gitu. Kalau kita sebagai umat muslim kan nggak bisa kita meragukan hadis itu. Ya mungkin kita sekarang bisa bisa untuk tidak meragukan tapi nggak tahu alasannya, kan gitu kan? Nah, ini rawan kalau kita sebagai orang muslim yang kayak gini, ini agak rawan ya, mempertahankan dalil agama tapi nggak tahu aslinya seperti apa. Nah, ini agak rawan ya. Tapi ada juga orang muslim yang emang tahu bener kan gitu. Makanya kalau kita lihat zaman sekarang ini agak menarik ya, banyak sekali orang-orang yang mu'alaf itu
mantan-mantan orang Kristen dan lain sebagainya, dan sudah banyak baca literasi tentang kekristenan dan Katolik dan mungkin yang lain sebagainya, sehingga dia ngomong tentang, ya mohon maaf ya, bukan kekurangan sih, tapi saya katakan apa yang bagi mereka tidak masuk akal di agama mereka dulu dibandingkan dengan Islam, itu seperti itu ya. Jadi ya begitulah cara kerja orang-orang itu. Nah, pada zaman dulu juga orang sudah melakukan itu ya kan. Jadi makanya ada outline of early legal activities. Wah, jadi ini nih memang benar sih kalau dikatakan bahwa, ya kalau dibilang benar secara fisik ya, bukan benar secara substansi. Misalnya kayak gini nih, zaman Trimurti dulu ada nggak pelajaran bahasa Arab? Ya jawabannya adalah ada, kan gitu kan. Tapi apakah ada buku Tamrinul Lughoh? Nah ini pertanyaan lain kan. Buku Tamrinul Lughoh itu adalah metode mengajarnya Pak Zar, Pak Imam Zarkasi ya, dan diformulasikan oleh Al Ustadz Imam Subhani, seingat saya. Jadi ketika Pak Zarkasi habis ngajar dan lain sebagainya, Pak Imam Subhani ini sangat tekun dalam menulis ulang sedikit, lalu dibuatlah satu buku ya, Durusul Lughah Al-Arabiyah, itu yang kita kenal sekarang. Itu kalau antum lihat buku Durusul Lughah itu sederhana banget ya kan, tujuan belajarannya nggak ada misalnya gitu kan, terus daftar pustakanya juga nggak ada. Tapi bayangkan dengan buku Durusul Lughah itu berapa puluh ribu orang bisa bahasa Arab, bayangkan. Nah kan gitu kan, artinya pada masa Pak Yai Imam Zarkasi sudah ada pembelajaran bahasa Arab, namun bukunya belum ada. Sama pada masa Nabi Muhammad SAW, hukum Islam itu sudah dijalankan, tapi merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Para khalifah melaksanakan hukum Islam, tapi undang-undang tertulis tentang hukum Islam itu bisa jadi belum ada, hanya disampaikan secara kultural dan lain sebagainya, karena orang paham sama paham, rela sama rela. Ditulis undang-undang itu belum ada. Makanya kayak ilmuwan kayak orientalis ini, Joseph Scats, Nicholson, terus masih ada lagi Ignaz Goldziher, terus masih ada lagi William Muir kalau nggak salah, atau siapa saya nggak lupa ya. Mereka menyatakan bahwa hukum Islam ini baru muncul setelah abad kedua Hijriyah. Ya emang nggak salah sih, karena emang negara Islam dalam tanda petik Umar bin Abdul Aziz ketika itu memang fokusnya adalah menuliskan kembali hadis-hadis itu menjadi koleksi hadis, makanya disebut tadwin kan. Bukan hanya koleksi aja, itu kompilasi dari koleksi banyak hadis. Termasuk juga hukum Islam akhirnya baru dikembangkan menjadi sistem negara ya, karena memang pada masa itu. Tapi apakah terus hukum Islam itu nggak diterapkan pada zaman Nabi? Ya saya salah kalau dibilang nggak diterapkan. Justru yang benar pada zaman Nabi sudah diterapkan. Mungkin formulasinya tuh sama kayak Indonesia. Di Indonesia kan udah ada Pancasila, adil dan beradab, kan gitu kan, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah terus belum Pancasila orang-orang itu nggak berketuhanan yang Maha Esa? Kan nggak juga. Jadi emang orang-orang founding fathernya Indonesia ketika mendirikan republik ini, mereka merujuk pada itu tadi, nilai-nilai kulturalnya Indonesia tuh berketuhanan yang Maha Esa. Oke. Sampai kan sempat ada Piagam Jakarta ya kan gitu kan, yaitu ada 7 kata, yaitu mewajibkan pemeluk Islam untuk melaksanakan syariat kalau nggak salah, kan kayak gitu kan. Tapi itu kan dihapus ya karena ada konon ada utusan Indonesia Timur yang kalau itu nanti tidak dihapus kami tidak akan gabung ke Indonesia. Dan sebenarnya setelah banyak kajian orang-orang ilmuwan sejarah pun itu juga pernyataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kan. Nah ini kita ngomong soal bagaimana hadis ini, contohnya ya, contoh-contoh aja. Nah ini selanjutnya adalah bagian terakhir. Nah ini ya ada juga kritik-kritik dikit sih, nanti antum bisa baca sendiri. Bagian terakhir adalah the edited text yang tadi kita lihat ya tadi ya, contoh teks-teksnya pada masa generasi awal tuh kayak apa sih. Nah ini udah ditulis ulang tentunya ya. Kalau teks asli manuskrip yang generasi awalnya ya sebagian ada sih. Wah ini contohnya nih. Ini the title of Nuskhoh Suhail. Jadi ada nuskhoh atau tulisannya Suhail, saya agak lupa namanya. Ini manuskrip ini bisa jadi masih ada ya.
manuskrip, ya ini disebut manuskrip atau tulisan tangan yang memang zaman dulu itu belum ada yang nulis, belum ada yang ngetik gitu kan. Nah ini ada tulisan-tulisan Arabnya, hadis-hadis yang generasi awal itu tadi. Makanya judul buku ini memang tepat ya, Study on the Early Hadith Literature, ya kan? Nah itu memang membicarakan tentang teks-teks hadis generasi awal dan membuktikan bahwa memang sudah banyak yang umat Islam yang memang pada masa Nabi sekalipun itu sudah menulis hadis kan gitu. Ya memang sih pas itu ada larangan dari Nabi ya, bahwa la taktub anni, kalau nggak salah hadisnya kayak gitu. Itu ketika itu memang Nabi kan lagi menyampaikan wahyu gitu kan di hadapan para sahabat, terus Nabi melihat kok ada yang nulis nih, padahal yang disampaikan bukan Al-Quran. Nabi la taktub anni, maksudnya untuk melarang bahwa ini jangan nulis itu, takutnya kecampur antara kata-kata saya sebagai Rasul dan kata-kata saya yang berupa wahyu. Nah jadi hanya karena masalah itu aja akhirnya Nabi menyampaikan satu hadis itu. Nah jadi itu ya teman-teman sekalian ya, bahwa buku ini membicarakan soal itu. Dan kalau mau isi detailnya antum bisa lihat nanti ya isinya apa aja buku itu. Kalau mau kajian langsung, mau baca apa bareng-bareng boleh-boleh saja ya. Jadi intinya itu bagaimana cara kita membuat bacaan yang sifatnya skimming itu langsung baca pokok-pokoknya aja apa kira-kira. Ya tentu saja kita kalau nggak baca isinya ya nggak paham juga kan. Dan mungkin baca isinya juga sangat menantang. Ya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Teman-teman sudah ini ya kira-kira ya bisa punya gambaran ya nanti bagi kelompoknya gimana, terus akan ngomong gimana. Paling tidak selama setengah jam gitu ya. Dibagi kelompoknya, misalnya satu buku itu dibaca dijabarkan kayak tadi, di review kayak tadi selama setengah jam, katakanlah kayak gitu ya.